Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bun. Kita berjumpa kembali dalam podcast Bun yang kita akan membicarakan masalah-masalah seputar perkebunan. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial karena dia masih sangat muda. Dia merupakan pemuda ketua dari Forum Pemuda Sawit Indonesia. Selamat datang Bang Hendro Kartiko. Siap, baik, terima kasih Pak. Oke. Baik, Bang Hendro, kita sebut Bang Hendro ya. Siap. Kita akan diskusi tentang kiprah Forum Pemuda Sawit Indonesia. Ada yang mengatakan bahwa masa depan suatu bangsa itu bergantung pada pemudanya, pada kiprah pemudanya. Sebelum lebih jauh, apa itu FPSI, Forum Pemuda Sawit Indonesia? Baik. Forum Pemuda Sawit Indonesia itu merupakan organisasi independen, wadah bagi anak-anak muda dari petani kelapa sawit, khususnya mahasiswa dan alumni program penerima beasiswa SDM PKS seperti itu, Pak. Alumni dan mahasiswa. Iya. Khusus anak petani. Kita khusus anak petani kelapa sawit, Pak. Kelapa sawit. Baik. Mengapa dianggap perlu harus ada Forum Pemuda Sawit Indonesia? Mungkin untuk mahasiswa dan alumni program penerima program beasiswa SDM PKS itu Pak, sampai sekarang ini sudah mencapai 8.625 orang seperti itu. Kami menganggap itu adalah jumlah yang sangat besar, angka yang sangat banyak seperti itu. Nah, perlu wadah pergerakan seperti itu. Nah, makanya kita bentuklah Forum Pemuda Sawit Indonesia ini seperti itu Pak. Tentu sebagai suatu forum pemuda, tentu ada kegiatan-kegiatannya ya. Betul, Pak. Apa bentuk kegiatannya itu? Sejauh ini kita fokus ke 3 bidang, Pak. Yang pertama yaitu pengembangan SDM kelapa sawit. Sebagaimana yang kita ketahui ya Pak ya, kita melihat petani kelapa sawit sampai saat ini itu masih buta akan teknis agronomi seperti itu. Bisa kita lihat dengan data produktivitas petani kita baru 2,76 ton hektar per tahun CPO. Sedangkan kalau dengan GAP yang baik itu bisa mencapai 6 sampai 7 ton CPO hektar per tahun seperti itu, Pak. Baru sepertiganya. Iya. Nah, itu kita selanjutnya kita juga ada program namanya? Kita fokus ke sawit baik, kampanye sawit baik seperti itu, Pak. Mungkin di luar sana banyak yang bersuara tentang sawit baik, tapi kan belum ada suatu organisasi yang yang benar fokus dan concern untuk mensosialisasikan sawit baik seperti itu. Dan yang terakhir itu kita fokus ke hilirisasi. Jadi salah satu dari mahasiswa juga kan kita ada selain pembelajaran, penelitian dan pengabdian. Nah, kita kan ada juga penelitian. Nah, jadi banyak penelitian-penelitian dari mahasiswa sawit itu menurut kami sekarang ini belum dikenal oleh masyarakat seperti itu, Pak. Nah, mungkin adanya forum ini, penelitian-penelitian tersebut bisa diaplikasikan ke petani kelapa sawit seperti itu, Pak. Jadi semacam peningkatan SDM yang paling pertama ya. Kedua adalah kampanye sawit baik. Ketiga program hilirisasi. Saya agak skeptis dengan hilirisasi. Mahasiswa mahasiswa masih muda gitu ya. Sudah ada program hilirisasi, sementara kita tahu lah hilirisasi itu sangat kompleks. Nanti kita bahas berikutnya. SDM kelapa sawit. Untuk meningkatkan SDM kelapa sawit, bentuk kegiatannya apa? Kita ada program sawit mengajar, Pak. Sawit mengajar. Ya, itu ada kegiatan sebulan sekali itu lewat Zoom meeting. Jadi kita memberdayakan mahasiswa-mahasiswa dan alumni-alumni kita, Pak, yang udah bekerja di perusahaan-perusahaan besar kelapa sawit. Nah, mereka lah yang nanti jadi pematerinya untuk mengajar tentang teknis agronomi kelapa sawit seperti itu, Pak. Dan juga sebulan sekali kita juga ada forum diskusi sawit baik. Itu tadi untuk program kampanye positif seperti itu, Pak. Kita menganggap yang memulai campaign kelapa sawit sekarang tuh bukan lagi Uni Eropa, Pak, tapi mahasiswa pertanian mempermasalahkan kelapa sawit tidak ramah terhadap tanaman lokal. Terus mahasiswa kehutanan bilang kelapa sawit penyebab deforestasi. Mahasiswa hukum bilang kelapa sawit tidak ramah pada pekerja. Mahasiswa kesehatan bilang sawit nggak sehat dan sebagainya. Padahal, nah, jadi perlu counter tuh mahasiswa tuh antar mahasiswa seperti itu, Pak, biar lebih bisa menjawab seperti itu. Sebagai contoh satu aja. Mahasiswa apa katanya? Kelapa sawit penyebab deforestasi. Pada kenyataannya begitu nggak?
Kalau kami selalu bilang Pak, kelapa sawit itu sama seperti tanaman lainnya, seperti itu Pak. Menyerap karbon dioksida dan melepas oksigen. Jadi rusaknya hutan Kalimantan, hancurnya hutan Papua, hilangnya satwa langka di Sumatera itu tuh bukan karena kelapa sawitnya, tapi karena manusia gitu. Manusia kita mencegah dengan penegakan regulasi, bukan dengan mengejat komoditi seperti itu Pak. Jadi deforestasi mungkin terjadi ya, tapi bukan karena sawitnya ya. Iya, tapi orang-orangnya seperti itu Bagaimana Pak. dengan tambang misalnya gitu ya? Iya, tambang dan sebagainya tuh juga kalau mau buka komoditi lain otomatis juga buka lahan-lahan tersebut juga menyebabkan deforestasi seperti itu Pak. Tapi apakah setelah deforestasi memang terjadi, apakah memang perkebunan sawit kita sedikit ya bergeser berkewajiban misalnya merehabilitasi dan sejenisnya, ada kewajiban itu? Kalau untuk kelapa sawit sendiri itu kita udah banyak banget Pak untuk izin dan sebagainya, di mana kita harus berispo, RSPO dan sebagainya seperti itu. Nah di dalam kebun kita juga ada contohnya seperti AMDALnya 100 meter dari aliran sungai itu harus dikonservasi, kemiringan lebih dari 30-45 derajat harus konservasi seperti itu Pak. Jadi di dalam sektor perkebunan itu kita menerapkan sustainability seperti itu jadi Pak. Itu yang tidak tahu oleh banyak orang seperti itu Pak. Selagi kita menerapkan ISPO atau RSPO itu tentu isu-isu lingkungan juga harusnya sudah clear ya. Iya, betul. Baik, makanya perlu ada counter tadi ya. Iya. Kemudian kampanye sawit baik dalam bentuk apa? Kampanyenya itu dalam aksi nyatanya seperti apa? Kita sering ngadain kayak pertama kita forum diskusi Pak. Jadi kita ada sebulan sekali lewat Zoom meeting itu. Diskusinya dengan siapa? Jadi bebas Pak. Jadi kita terbuka untuk umum, siapa yang mau membahas apa dan sebagainya kita siap menjawab gitu. Nah sejauh ini untuk pegangan kami, bacaan kami juga tentang buku mitos dan fakta seperti itu. Nah kayak buku mitos dan fakta kan perlu banyak orang lagi untuk menyuarakan itu biar orang lain juga ternyata itu hanya mitos, faktanya seperti ini. Apa mitos yang paling mengganggu dalam kampanye sawit baik? Pertama tadi deforestasi ya Pak ya. Yang kedua itu tidak ramah terhadap pekerja seperti itu. Tidak ramah terhadap pekerja. Iya. Nah seperti itu. Terus juga hak wilayah dan sebagainya. Tidak ramah dulu, tidak ramah kepada pekerja, padahal ramah harusnya. Contohnya bagaimana? Penjelasan bahwa sebenarnya sawit itu adalah ramah terhadap pekerja. Jadi di sana kan dia bilang kalau kelapa sawit itu mempekerjakan anak di bawah umur. Nah, jadi di dalam perusahaan itu tuh nggak ada anak-anak bawah umur tuh nggak boleh untuk bekerja gitu. Jadi mereka datang ke kebun itu untuk membantu orang tuanya seperti itu. Mereka juga nggak KTBS-nya, nggak memanen, tapi cuman ngutip berondolan-berondolan itu seperti itu Pak. Jadi mereka cuman ikut datang mengikuti orang tuanya, ngutip berondolan, terus dituduh jadi mempekerjakan anak di bawah umur seperti itu Pak. Jadi sebenarnya jawabannya sama dengan tadi ya. Bahwa deforestasi itu jadi jangan sawitnya, itu juga jangan sawitnya lagi, tapi pekerja-pekerja lain juga mungkin terindikasi demikian. Betul seperti itu Pak. Baik, kemudian ini nih yang menarik, hilirisasi. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang pemuda untuk mengembangkan hilirisasi sawit? Oke, nah jadi kita melihat ya Pak ya, sebelum kita selesai kuliah itu kita ada skripsi, ada TA, mungkin D3 seperti itu. Menurut saya teman-teman kita tuh banyak banget penelitian-penelitian tentang kelapa sawit seperti itu. Nah, tapi itu tuh cuma batas kampus seperti itu. Paling ini ya jadi jurnal, jadi jadi pajang-pajang di perpustakaan. Nah, jadi ilmu sebagai ilmu saja ya, tidak aplikatif. Tidak aplikatif. Jadi kan kita juga buat briket, terus teh dari daun kelapa sawit dan sebagainya. Itu kan potensialnya ada, tapi belum disampai ke bawah seperti jadi itu. Jadi maksud hilirisasi sendiri di sini artinya mendesak atau menyarankan para mahasiswa yang tergabung dalam FPSI ini agar misalnya penelitiannya yang berhubungan dengan jangan melulu CPO dan sebagainya gitu. Iya betul Pak. Jadi briketnya dan seterusnya. Iya betul. Masih banyak lagi di sektor kelapa sawit itu bisa kita kembangkan seperti itu Pak. Contohnya aja mungkin masalah lidi sawit ya Pak ya. Kita selalu bilang kalau
para petani itu tahu kalau lidi sawit itu memiliki nilai jual lebih dari harga TBS, bahkan bisa 4.000 sampai 5.000. Mungkin kalau harga TBS nanti turun, mereka nggak risau seperti itu, Pak. Nggak masalah. Jadi, ada lidinya yang bisa kita jual seperti itu. Kalau lidi dijual gimana daunnya? Iya, daunnya Nggak juga bisa fotosintesis nanti, Iya. nggak berbuah juga. daunnya juga apa namanya? Enggak, Pak. Itu tuh Gimana maksudnya? limbahnya, Pak. Oh, limbahnya. Iya, jadi kan kita maksudnya. panen kelapa Oke. sawit, terus lidinya kita buat lidi yang memiliki Iya. harga jual seperti itu. Daunnya juga kita buat sebagai pakan ternak dan sebagainya seperti itu, Pak. Baik, menarik sekali ya. Berarti memang secara tidak hanya sudah konsep ya. Bagai satu contoh saja yang sudah melakukan atau penelitian yang hubungannya dengan apa yang Bang Hendro tadi sebut hilirisasi, sudah melakukan apa atau sudah melakukan penelitian apa di kampus Bang Hendro misalnya apa? Iya. Jadi di kampus kita juga pengembangan briket ya, Pak ya. Briket ya. Briket tentang dari apa namanya cangkang kelapa sawit. Nah, terus kita juga di booth kita di sana juga ada. Nah, kita bawa contohnya seperti itu. Mungkin sekarang kan belum apa namanya masih belum dikembangkan seperti itu, Pak. Itu salah satu contohnya juga. Yang lain-lain seperti teman-teman tuh juga buat apa namanya teh dari daun kelapa sawit. Iya. Menarik Ini tuh sekali ya. skala mahasiswa ya, Pak ya. Belum kita bicara skala mahasiswanya seperti itu. Iya, iya. Sudah dikonekkan dengan industri biar diproduksi secara massal barangkali? Belum, Pak. Makanya Belum. tadi kita bilang kan. Jadi dengan adanya FSI ini produk-produk iya. tersebut bisa kita jaga eksistensinya, terus para inspektor bisa ngelihat dan mungkin minat seperti itu, Pak, untuk mengembangkan. Jadi jangan sampai tadi cuman batas di ruang-ruang kampus seperti itu, penelitian-penelitian tersebut seperti itu, Pak. Ya, di belakang layar kita ada diskusi sebentar tentang bahkan pengalaman Bang Hendro sendiri, bapaknya Bang Hendro yang memang notabene petani sawit, belum percaya dengan ilmu yang Bang Hendro punyai. Iya, betul. Dengan misalnya penerapan GAP ya, Good Iya, Pak. Agricultural Practice itu. Nah, itu juga masalah yang kita temui di lapangannya. Betul, Pak. Apa misalnya strategi untuk agar jangankan orang lain harusnya Bapak sendiri bisa tidak paham, tidak percaya, apalagi petani yang lain. Apa yang harus dilakukan? Mungkin kami lebih fokus ke apa mutus ini, Pak, rantai tersebut. Kita lebih fokus ke second generationnya, seperti itu anak-anak mudanya yang open minded dan sebagainya, yang mau menerima apa namanya teori-teori tersebut seperti itu, Pak. Jadi kita juga sering ngadakan kegiatan coaching klinik itu untuk Pemuda-pemuda saja. Pemuda-pemuda kita biasanya gerak di ini di apa namanya SMA, Pak. Jadi itulah anak-anak dari petani kelapa sawit yang SMA kalau mau kuliah, oh ini loh ada program beasiswanya. Kalau mau mereka mau ngurus sawit orang tuanya, nah kita sudah bekali mereka tentang teknis agronomi kelapa sawit seperti itu, Pak. Meskipun resikonya berarti lama sekali dong intinya, waktu yang diperlukan. Iya, seperti itu. Jadi salah satu lagi kami selalu menyuarakan apa ya, bagaimana kami para mahasiswa dan alumni program beasiswa SDPKS ini untuk balik ke daerah, Pak. Jadi kalau kita cuman tidak ada badannya, orang tua kita tuh belum percaya ke kita seperti itu, Pak. Mungkin kita kalau udah ada badannya, terus kita dikerjakan dan sebagainya, mungkin lebih dipercayai seperti itu. Nah, sekarang kan Pak. udah punya badannya. Mungkin orang tua perlu bukti bisa membangun barang 1-2 hektar yang sesuai GAP sehingga produktivitasnya meningkat sampai 6 sekian ton per hektar, sehingga petani percaya dengan ilmu yang dipunyai oleh Forum Pemuda Sawit Indonesia itu. Bisa memungkinkan nggak seperti itu kira-kira? Memungkinkan, Pak. Tapi kita nggak punya kebun sawit. Yang punya kan orang tua gitu, masih kebun orang tua. Tapi kalau kita udah diamanahkan punya 1 atau 2 hektar, kita bisa membuat kayak kebun percontohan lah kayak gitu, Pak. Iya, demplot istilahnya ya. Iya, betul, Pak. Oke, kita agak bergeser ke sebentar. Ini ada di mana saja FPSI ini? Untuk FPSI sendiri kita ada DPP dan DPW, Pak. Nah, kalau untuk DPP-nya itu tergabung dari apa namanya dari anak-anak muda, mahasiswa dan alumni program beasiswa SDPKS itu. Nah, terus kita bersekret di
Cikarang Barat di Bekasi. Terus untuk DPW-nya kita ada di seluruh kampus penerima program beasiswa SDMPKS, Pak. Seluruh kampus penerima program beasiswa BPJKS. Iya, sekarang sudah ada 24 kampus seperti 24 itu, Pak. Kampus. Berarti di berbagai pulau, provinsi berarti. Di berapa banyak? Adanya di Sumatera, Jabodetabek, terus Jawa bagian timur, Istiper, AKPY, terus yang di Kalimantan baru ada satu. Di mana tuh? Itu kampus baru, Pak. Jadi kami baru nerima baru tahun ini seperti itu, Pak. Jadi kami belum melakukan koordinasi ke sana seperti itu, Pak. Nah, saya sendiri orang Pontianak nih, Kalimantan Barat nih. Misalnya saya bisa protes nggak nih? Kenapa Kalimantan Barat tidak ada DPW aja? Ada. Nanti kita mereka kan baru diterima ya pengumuman ya, Pak ya. Nah sekarang kami lihat itu mereka lagi tahap orientasi mahasiswa. Nah nanti selesai tahap orientasi kita masuk untuk melakukan koordinasi pembentukan DPW di seluruh kampus penerima program beasiswa SDMPKS. Ya, baik. Bang Heru tadi mengatakan pemuda sawit. Apakah maksudnya pemuda sawit yang menerima beasiswa di BPJKS. Apakah pemuda yang lain yang belum menerima juga tidak berusaha ditarik ke FPS ini? Tentu kami tarik, Pak. Jadi di dalam kami tuh di dalam ADRT-nya sendiri tuh anak-anak muda dari petani kelapa sawit. Nah, kita baru khususnya gitu, Pak. Jadi kalau anak-anak muda dari petani kelapa sawit itu kita sangat welcome. Jadi kalau ada yang mau gabung seperti itu, Pak. Jadi semakin banyak kan semakin lebih baik juga ya, Pak. Seperti itu. Dari komposisinya ada yang katakan non anak petani sawit tapi dia tertarik di sawit, ada berapa banyak? Sejauh ini belum ada, Pak. Oh, belum ada. Iya, sejauh ini belum ada seperti itu. Apakah karena memang kampanyenya belum menyasar mereka atau bagaimana? Iya, betul, Pak. Jadi kita belum menyasar ke mereka, kita fokus ke tadi mahasiswa dan alumni penerima program beasiswa SDMPKS itu, Pak. Berarti karena memang ADART-nya jangan-jangan mengharuskan dia sebagai mahasiswa penerima beasiswa tadi, enggak juga? Enggak, kita yang di depan tuh anak muda dari petani kelapa sawit, Pak. Oke. Syarat menjadi anggota FPSI apa barangkali? Syaratnya itu tadi, Pak, yang anak muda dari petani kelapa sawit itu aja syaratnya. Anak muda dari petani kelapa sawit. Kita lebih ke anak mudanya aja. Kalau untuk yang tua-tua, orang tua kan mungkin udah banyak organisasi di luar sana seperti Aspekpir, SPKS, Apkasindo dan lain-lain, itu kan wadahnya. Nah, kalau ini tuh khusus untuk wadah anak-anak mudanya seperti itu, Pak. Tadi saya udah tanya belum ya, mengapa pemuda? Kayaknya belum ya. Belum, Pak. Mengapa pemuda? Nah, jadi kenapa pemuda seperti itu, Pak? Mungkin kelapa sawit pernah jaya, mungkin industri perkebunan kita pernah jaya dengan komoditas kakao, karet, kopi dan sebagainya. Tetapi di mana komoditas itu sekarang? Nah, kita melihat itu karena kurang aware-nya terhadap generasi mudanya dalam menjaga sustainability dari komoditas tersebut seperti itu, Pak. Jadi kami ingin menjaga amanah dari orang tua kami agar perkebunan kelapa sawit ini tetap sustainability seperti itu, tetap berkelanjutan sampai 100 tahun, 1000 tahun ke depannya seperti itu, Pak. Tetap sustain-nya. Iya. Tahu padahal sekarang posisi Indonesia menjadi penghasil terbesar di dunia? Iya, betul, Pak. Jadi apakah berarti cita-citanya udah tercapai sehingga kurang biarin saja, kan udah tercapai? Belum seperti itu, Pak. Jadi kita melihat tuh yang masih kurang di kelapa sawit di Indonesia ini tentang di petaninya, Pak. Nah, mungkin kita bisa ngelihat ya, Pak ya, dari kelapa sawit mulai dikomersilkan di Indonesia 1911 itu sampai sekarang ini petaninya masih buta akan teknis agronomi seperti itu, Pak. Hal itu bisa kita lihat dengan datanya tadi produktivitas tadi, produktivitas CPO-nya tadi seperti itu. Mungkin pemerintah sekarang gencar untuk hilirisasi tapi melupakan hulurisasinya seperti itu. Sebenarnya gampang, Pak. Jadi kita anak-anak muda tuh mendorong jangan sampai peningkatan produktivitas itu dengan peluasan lahan, tapi dengan teknis agronomi yang dimana tadi bisa memanfaatkan kekurangan produktivitas dari petani kelapa sawit itu tadi. Apa yang bisa dilakukan oleh pemuda untuk tadi istilahnya hilirisasi, lawannya apa? Hulurisasi. Iya, hulunisasi, Pak. Hulunisasi ya. Apa yang bisa dilakukan oleh FPSI ini?
Ya sejauh ini tadi Pak, yang program-program apa namanya kita sawit mengajar tadi, kita apa namanya edukasi tentang teknis agronomi, GAP kelapa sawit yang baik dan benar itu seperti apa, seperti itu Pak. Begitu mau aplikasi tidak punya lahan. Iya. Nah, jadi memungkinkan nggak misalnya pendanaan dari mana? Kalian kan pemuda-pemuda yang sudah literate ya, sudah literasi sudah bagus, membuat proposal mungkin pandai dan sebagainya sehingga bisa mencari pendanaan sehingga ada terkumpul dana sekian bisa menyewa lahan atau kalau bisa membeli lahan sehingga bisa mengaplikasikan GAP tadi. Memungkinkan nggak? Atau ada nggak direncanakan barangkali? Sejauh ini itu belum terencanakan Pak, tapi itu sangat menjadi masukan buat kami seperti itu ke depannya. Di sini kami juga apa namanya mengajak stakeholder yang lain seperti itu yang sudah apa namanya sudah besar ya Pak ya, di industri kelapa sawit. Jadi nanti bisa kita berkolaborasi untuk memajukan industri kelapa sawit seperti itu Pak, melalui versi anak mudanya seperti itu Pak. Sudah berumur 1 tahun kurang lebih SPSI ya, FPSI ya. Apa tantangan yang dihadapi Bang Hendro menggawangi FPSI ini? Terutama masalah modal ya Pak ya. Modal. Iya, membentuk organisasi itu sangat tidak mudah, membutuhkan modal yang sangat besar seperti itu. Kita juga apa namanya memberi yang kedua tuh trust juga, kepercayaan untuk teman-teman seperti itu, mengajak orang untuk join ke FPSI, terus juga membangun koordinasi ke stakeholder yang lain seperti itu Pak. Itu sejauh ini menjadi apa namanya tantangan buat kami seperti itu yang perlu kami selesaikan seperti itu. Modal, koordinasi, meyakinkan pihak lain. Nah, itu kan sudah terdata tuh permasalahan-permasalahannya. Iya, Pak. Kira-kira tindak lanjutnya seperti apa untuk mengatasi permodalan, untuk mengatasi susahnya meyakinkan pihak lain, untuk mengatasi susahnya masalah koordinasi? Sejauh ini kita fokus ke karya seperti itu Pak, kegiatan-kegiatan. Jadi kami yakin dengan apa namanya kita banyak melakukan kegiatan, banyak melahirkan karya-karya. Jadi orang lain nanti akan datang sendiri seperti itu Pak. Jadi seperti ini kami ikut apa namanya Bunek, itu juga salah satu kegiatan branding diri kami seperti itu Pak. Kalau ini ada loh organisasi anak muda dari petani kelapa sawit seperti itu Pak. Kira-kira respon pengunjung saja seperti apa? Sejauh ini sangat apa namanya welcome banget seperti itu Pak. Banyak yang ngajak kolaborasi. Habis ini nanti kita audiensi seperti itu. Habis ini kita ngobrol lagi lebih lanjut dan sebagainya seperti itu Pak. Baik dari contohnya Apkasindo, SPKS, Aspekpir dan yang lain seperti itu Pak. Ya. Baik lembaga-lembaga riset juga seperti Aprobi dan sebagainya seperti itu. Nah, berarti memang akan ada rencana tindak lanjut dari pertemuan-pertemuan pendahuluan yang diadakan di Bunek sini ya? Iya betul Pak. Jadi kami terima kasih juga Pak ke pihak panitia Bunek, terutama untuk Dirjen Bun yang sudah memberikan kami kesempatan untuk bisa hadir di kegiatan Bunek ini seperti itu Pak. Ini menjadi kesempatan yang sangat besar buat kami untuk membranding diri kami seperti itu Pak. Berarti artinya tujuan Bunek sudah tercapai nih salah satunya ya. Iya. Bisa menjembatani antara salah satunya FPSI dengan stakeholder yang lain. Betul ya? Pak. Jadi mungkin kami juga ingin apa namanya mengajak anak-anak anak-anak muda di luar sana, khususnya penerima program beasiswa SDM PKS dan alumninya, khususnya untuk hari ini hari Sabtu tanggal 14 September 2024 kita buka KTA Pak. Kartu tanda anggota seperti itu. Jadi teman-teman di luar sana, anak-anak muda dari petani kelapa sawit yang ingin gabung ke FPSI, kita sangat welcome seperti itu. Sudah berapa banyak yang bergabung dan yang belum? Lebih banyak yang bergabungnya apa yang belum? Kalau untuk sejauh ini, ya itu tadi Pak. Kan 8 ribuan tuh alumninya. Iya, Pak. Yang jadi anggota FPSI berapa sekarang? Kalau untuk kepengurusannya kita, kalau KTA kita belum ya Pak ya. Kita baru launching hari ini. Nah, untuk yang gabung itu kita udah 11 kampus, Pak. Tinggal 12 kampus lagi, di mana 12 kampus ini kampus-kampus baru penerima program beasiswa SDM PKS seperti itu, Pak. Jadi berarti penerima program BPKS sudah otomatis jadi anggota FPSI. Oke. Ya. Sekarang harapan kepada pemerintah mungkin untuk beberapa pertanyaan terakhir.
apa harapan FPSI kepada pemerintah khususnya mungkin Direktorat Jenderal Perkebunan? Kami berharap dari stakeholder kelapa sawit khususnya Jenderal Perkebunan untuk lebih memperhatikan terhadap petani kelapa sawit seperti itu. Mungkin di Indonesia sebenarnya kelapa sawit itu udah punya SDM nih Pak, yang sangat unggul tadi 8.620 orang itu. Nah, bagaimana dari pihak pemerintah untuk mengelola SDM ini, jangan sampai kita ngelihat ya Pak ya, kebanyakan teman-teman kami itu kerja di perusahaan-perusahaan besar kelapa sawit seperti itu. Mungkin secara nasional itu tidak masalah ya Pak ya. Dia juga masih berkecimpung di industri kelapa sawit seperti itu. Nah, tapi bagaimana dengan pengembangan dari potensi dari petani kelapa sawit tadi untuk meningkatkan produktivitasnya seperti itu. Nah, kami berharap pemerintah tuh menyediakan wadah kami untuk pulang kembali seperti itu Pak. Menyediakan wadah untuk pulang. Iya. Menyediakan wadah kami untuk pulang seperti itu. Jadi kami pernah juga Pak menganalisa seperti ini. Kan kelapa sawit kan tersebar dari 123 kabupaten. Nah, itu misalkan dikasih aja kami 5-8 orang setiap kabupaten itu Pak. Jadi kami bisa banyak yang bisa kami berikan terhadap. Jadi kami bisa memberikan pendampingan dan penyuluhan seperti itu Pak. Mungkin di dalam Permentan juga untuk industri kelapa sawit sampai saat ini tuh yang belum ada tuh pendampingan dan penyuluhan Pak. Nah, sedangkan kita ada SDM-nya nih. Nah, tinggal bagaimana kami tuh bisa ditempatkan di dalam pendampingan dan penyuluhan tersebut seperti itu Pak. Oke, semoga pemerintah bisa mendengarkan harapan dari Baik, Pak. Ketua FPSI dan harapan kepada pemuda-pemuda yang lain untuk FPSI dan untuk bergabung atau menggeluti dunia perkebunan atau pertanian pada umumnya. Silakan. Untuk teman-teman anak-anak muda dari petani kelapa sawit di luar sana, khususnya program anak-anak muda penerima program beasiswa SDM PKS, ayo sama-sama kita menjadikan FPSI sebagai wadah perjuangan kita untuk menjaga asa industri kelapa sawit terus sustainable, berkelanjutan ke depannya. Seperti itu Pak. Baik, saya pikir sudah waktunya kita harus berpisah. Terima kasih Bang Hendro Kartiko atas kehadirannya. Terima kasih banyak sekali pencerahan yang kita dapatkan. Demikian Sobat Bun, podcast Bun kali ini bersama Bang Hendro Kartiko, Ketua Umum FPSI Forum Pemuda Sawit Indonesia. Semoga apa yang kita diskusikan, apa yang kita bicarakan membawa pengetahuan dan wawasan baru buat Sobat Bun semua, sehingga dapat menyadarkan generasi muda terutama untuk kembali ke dunia pertanian, khususnya dunia perkelapa sawitan. Demikian, terima kasih atas perhatian Sobat Bun semua. Assalamualaikum, sampai jumpa di podcast Bun berikutnya.